Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mukminin rahimakumullah, sahabat iman yang dicintai Allah, mari sama-sama bersyukur kembali kehadirat Allah saat mana mendung dan hujan rintik-rintik, dan di tempat yang baru kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap hadir dalam rangka thalabul ilmi. Semoga apa yang kita capai ini Allah berikan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita beranjak kepada materi, yaitu dampak-dampak buruk maksiat kepada pelakunya. Tiba kita pada dampak ke 8 ya. 7 Kemarin 6. Bener ya, dampak ke 7 ya? Ya. Nah ini sekarang kita kayaknya kita mesti meyakini lagi satu adagium, satu dalil dari umum aja, dalil akal, bahwa siapa yang menanam dia yang memanen. Jadi judulnya dampak paru ini adalah setiap maksiat pasti dibalas Allah. Pasti dibalas. Ini yang mesti kita yakinin dulu nih. Jadi siapa yang menanam dia mengetam, siapa yang menanam dia memanen gitu. Jadi setiap maksiat dampaknya pasti dibalas Allah. Nah, cuman pada malam ini keterangannya bukan cuma bermaksiat. Anggap kalau maksiat itu ada di kiri dan kebaikan yang taat itu ada di kanan. Malam ini saya terangkan semua tuh kanan dan kiri dibalas pasti, ya kan? Yang kanan dibalas, yang kiri dibalas. Jadi pertama kita mesti meyakini 4 hal. Pertama bahwa maksiat itu setiap perbuatan pasti ada balasannya. Satu, setiap perbuatan mau dia baik, mau dia pasti ada balasannya. Nggak akan luput. Walaupun cuma sedikit aja, ngapain kita berbuat apa gitu, sedikit aja. Misalnya ginilah. Bapak cuman senyum sama tetangga gitu, itu ada catatannya. Apalagi bapak ngiri sama tetangga lewat cuman gitu, itu dicatat tuh di hari kiamat, diminta tuh dibalas oleh Allah gitu. Jadi pertama, setiap perbuatan ada balasannya. Kedua, perbuatan baik dibalas baik, perbuatan jahat dibalas jahat. Yang kedua tuh, jadi mesti kita yakinin pertama, setiap perbuatan ada balasannya. Bahasa Arabnya balasan itu jaza. Jaza ya. Jadi setiap perbuatan ada jasanya. Yang kedua, jasa baik, perbuatan baik, jasanya baik, perbuatan jahat, jasanya jahat. Itu mesti kita yakin tuh, ya. Yang nomor 3, jasa pasti dikenakan kepada pelakunya. Nggak bisa dibelokin ke orang lain. Misalnya gini, kita punya anak narkoba, dosa ya. Kita punya anak zina, lalu kita minta sama Allah, ya Allah, dosa anak saya tolong jangan dikenakan dia, kenakan ke saya. Nggak bisa. Jadi yang ketiga, setiap perbuatan dikenakan pada pelakunya sendiri. Setiap perbuatan dikenakan pada pelakunya sendiri. Ya, jasanya dibalasnya. Yang terakhir, ya, jasa ini ya, orang maksiat nih, jasanya diberikan bisa di dunia, bisa di akhirat. Itu mesti yakin dulu tuh, itu 4 itu tuh. Baru kita yakin bahwa diberikannya bisa di dunia maupun di akhirat. Jasanya. Yang nomor 4, jasa diberikan di dunia dan di akhirat. jasa itu balasan. Entah itu baik, entah itu. Balas jasa. Nah, 4 ini
4 ini Bapak mesti tanam di hati nih. Supaya tahu bahwa orang maksiat tuh dampaknya ke dia sangat berat, ya. Nah, itu yang pertama. Bab pertama. Bab kedua kita akan bicarakan masalah bentuk-bentuk jasa itu apa aja. Bentuk-bentuk balasan Allah kepada seorang pelaku kebaikan atau pelaku maksiat. Apa aja bentuknya? Bentuknya ada 4. Bentuknya ada 5, maaf. Ya. Jadi bisa saja seseorang yang buat maksiat dapat 5-5-nya. Bisa aja cuma 1, bisa aja cuma 2, 3. Tapi kebanyakan setiap pelaku maksiat atau pelaku kebaikan bisa dapat 5-5-nya. Ya, ini gawat nih. Nah, pertama bentuknya. Bentuk balasan ya, Pak? Bentuk balasan. Ya. Bentuk balasan. Pertama, balasan bentuknya disesuaikan dengan perbuatannya. Balasan disesuaikan dengan perbuatannya. Disesuaikan. Dengan perbuatan. Nah, itu yang ngatur Allah itu, yang ngatur Allah. Ya. Sesuaikan Dengan perbuatannya. dengan perbuatan. Ya. Yang kedua, bentuknya pahala dan dosa. Nah, kalau maksiat dosa pasti. Kedua kita. Pahala dan dosa. Jadi Bapak jangan mikir kalau bisa berbuat maksiat cuma kena dosa doang, enggak. Bentuknya 5, bisa berbentuk dosa, bisa berbentuk yang pertama tadi disesuaikan dengan perbuatannya. Yang ketiga, bentuknya kecintaan atau kebencian Allah. Nih kalau maksiat berarti kebencian Allah. Ya. Jadi selain Bapak nanti kalau berbuat maksiat dapat dosa, dapat balasan sesuai sama perbuatannya, dapat juga kebencian Allah Cintaan apa? dan kebencian. Dan kebencian. Kalau kecintaan kan berbuat baik, ya kan? Kalau ke maksiat Kebencian. dapat kebencian. Lalu bentuk jasa yang keempat, kemakmuran atau kehancuran. Kemakmuran atau kehancuran. Orang berbuat baik dapat kemakmuran, kalau yang maksiat dapat kehancuran pasti. Jangan lupa ini, ya, ini pasti diyakinin. Dan yang terakhir, bentuk jasanya Allah itu surga atau neraka. Nah, biasanya rata-rata orang berbuat maksiat itu dapat 5-5-nya ini. Pertama dapat balasan sesuai dengan perbuatannya, kedua dapat dosa, ketiga dapat kebencian Allah, keempat dapat kehancuran, dan kelima dapat neraka. Dapat, bukan gak dapat gitu. Oke, kita mulai dari pertama dulu. Ada 5 kan semuanya? Iya, 5. 5. Ya, baru 4 nih. Coba. Balasan disesuaikan dengan perbuatannya, pahala dan dosa, kecintaan dan kebencian, kemakmuran dan kehancuran. Neraka dan surga. Neraka dan surga terakhir. Surga dan neraka. Surga dan neraka. Oh, Nah, gitu ya. yang ngerti. Iya. Tapi kebanyakan orang dapat 5-5-nya. Jangan salah. Ya. Nggak cuma satu, misalnya berbuat judi gitu. Ya, maksudnya cuma neraka doang, enggak. Pertama dapat Dosa dapat dosa itu. Hancur. Iya. Nah, itu namanya dampak dari segi jasa. Orang yang berbuat maksiat pasti dapat dampak ini. Balasannya. Ya, bertubi-tubi. Coba kita mulai pertama tadi, kita ngomongin apa? Setiap perbuatan. Coba Bapak buka surat Luqman. Ya, ini yang menandakan bahwa setiap perbuatan pasti ada balasannya. Nasihat Luqman pada anaknya. Surat Luqman ayat 16. Surat Luqman ayat 16. Ini yang telak banget ya. Luqman itu seorang hakim yang bijaksana zaman Nabi Musa. Luqman seorang hitam, ya, orang Ethiopia. Lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya, wahai anakku, innaha intaku misqala habbatin min khardal. Sungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi, fatakun fi sakhratin, dan dia berada di dalam batu, au fis sama, atau di langit, ya. Terus au fil ardi, atau di bumi, ya'ti bihallah, pasti Allah akan datangkan balasannya. Ya, itu lagi ya. Terus innallaha latifun khabir, sungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Ini dalil utama
bahwa setiap perbuatan orang di dunia ini, mau dia baik kek, mau dia apa, sebesar dia cuil remeh, pas ya'ti bihallah, pasti Allah akan datangkan balasannya, jasanya. Oke, itu pertama tuh. Modal utama Bapak memastikan bahwa kalau saya berbuat begini, pasti ada dampaknya untuk saya. Iya. Entah itu baik, entah itu jasa. Nah, sesuai dengan nasihatnya Jibril kepada Rasulullah, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah sesukamu, pasti kau akan mati. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariqu, dan cintailah siapa yang mau kamu cintai, tapi kamu akan berpisah dengannya. Terus lihat, wa mal ma syi'ta, dan berbuatlah sesukamu, fa innaka majziyun bi, pasti kamu akan dibalas karenanya. Betul kan? Sama nggak dengan ini? Sama, ya. Nasihatnya Jibril bisa dibaca dulu, Dek. Bagian, Dek. Masih anget nih, Dek, kayak kuat alam. Ya, di luaran 400.000. Ya. Nah, Ini mah diskon. nggak ada di store, nggak ada. Iya. Sepi gitu sih. Lihat ya. Buka hadis nomor pertama, nasihat Jibril kepada Rasulullah. Ja'a Jibrilu alaihi salamu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menemui Nabi itu, dan berkata pada beliau, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, sungguhnya aku akan mati. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mafariquh. Dan cintailah siapa yang kehendakmu, namun ingatlah, sungguhnya aku akan berpisah dengannya. Nah, ini yang penting. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan berbuatlah sekehendakmu, tapi ingatlah kamu akan dibalas dengan sebab itu. Nah, sampai situ aja bacanya. Ya. Yang lain di rumah aja ntar. Tuh dalil pertama. Luqman berkata pada anaknya, "Wahai anakku, sungguhnya setiap perbuatan sekecil apapun, dia ngumpet di batu kek, dia dilakukan di langit kek, dilakukan di bumi kek, ya'ti bihallah, Allah akan balas atas perbuatan itu." Ya, innallaha latifun khabir, Allah maha halus lagi maha mengetahui. Nah, gimana caranya Allah membalas sedangkan jumlah manusia itu miliaran, zaman Nabi Adam sampai hari kiamat? Caranya gimana? Allah kumpulkan perbuatan itu dalam satu kitab, ya, namanya Sijjin dan Iliyin, ya kan? Taruh kalau yang baik bagus-bagus di Sijjin, giliran yang di Iliyin yang maksiat-maksiat ditaruh semua oleh Allah. Nanti orang yang berbuat maksiat di dunia ini nerima kitab itu komplain, ya wailatana, celaka aku, apa nih kitab kok lengkap isinya? Lihat Al-Kahfi, ya, Al-Kahfi ayat 49. Itu komplain orang-orang yang berbuat maksiat, ya. Kalau kita nggak komplain, kalau kita kan orang iman. Amin. 49. Ya, lihat nih, bagaimana orang-orang berbuat maksiat yang dia komplain pada Allah karena menerima kitab dia, ya. Al-Kahfi, Ya. ayat 49. Lihat ya. Wa wudi al-kitabu fatarol mujrimina musfikina mimma fihi wa yakuluna. Dan diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, ya wailatana, aduhai celaka kami, ma li hadzal kitab. Kitab apa ini? Lihat, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak dia meninggalkan yang kecil ataupun yang besar, dicatat semuanya. Itu, ya. Jadi ini sistem Allah, sistem kearsipan Allah yang menghimpun, mencatat semua perbuatan kita, baik itu baik maupun buruk. Hati-hati, Pak. Jadi ini kan kita bicara akidah nih sekarang. Kalau tadi judulnya dampak buruk maksiat, yaitu yang malam ini dampaknya setiap perbuatan pasti dibalas. Nah, itu dalilnya. Luqman bilang sama anaknya, tolong jaga diri baik-baik, jangan sampai ada perbuatan yang kamu luput dan itu jahat, karena semuanya dicatat, ya. Ini dalilnya. Tuh yang pertama tadi apa? Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Yang kedua, perbuatan baik dibalas baik, perbuatan jahat dibalas jahat. Ya. Surat An-Najm
Surat An-Najm ayat 31. Lihat bagaimana cara Allah membalas dengan sifat-sifat Allah ya. Lihat. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Lihat. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Supaya dia memberi balasan pada orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, ya. Terus wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan supaya dia memberi balasan pada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Lihat ya, baik ya. Jadi kata Allah, saya yang punya langit dan bumi. Oleh karena saya yang punya, saya berkuasa membalas setiap perbuatan yang baik, yang jahat saya balas jahat, yang baik saya balas baik. Itu makna ayatnya. Ini akidah, Pak. Kalau Bapak bisa menanamkan ini, boro-boro mau buat maksiat, ya. Oke, itu yang kedua. Dan Allah ngomong begitu enggak bahasa Jawanya enggak bujui, enggak bohong. Nanti setiap orang diberikan hak untuk melihat sendiri Orang ngapusi. balasannya. Ya, orang ngapusi. Melihat sendiri balasannya. Ya, seperti yang Bapak sering baca kalau Bapak sama famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi siapa yang berbuat baik pasti dia akan lihat balasannya, dan setiap yang berbuat jahat pasti akan lihat balasannya. Buka surat apa tuh? Surat 99 ayat 7 dan 8. Ya, izatul salatul ya? Iya. Ya. Jadi itu mesti ditanamkan tuh dalam hati. Surat 8 itu. Ayat Surat 99 Iya, 9 ayat 8. ayat 7 dan 8 ya. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Saya mau arahkan kemana, paham kan ya? Bahwa setiap perbuatan pasti ada balasannya. Khusus yang maksiat pasti dibalas dengan sesuatu yang buruk ya. Oke. Lihat yang ketiga apa tadi? Balasan dikenakan kepada Pelakunya. ya. Yang pertama tadi apa? Setiap perbuatan ada balasannya. Kedua, perbuatan baik dibalas baik, ya, dibalas jahat. Yang ketiga, balasan itu akan jatuh pada pelakunya. Nggak bisa diwakilin. Walaupun orang itu kembar. Saya sama Pak Tom kembar nih. Nggak beda nih. Misalnya itu. Pak Tom bunuh. Orang-orang bilang, yang bunuh bukan Pak Tom. Wahyu, nggak bisa. Jaminan Pasti personal garansi. lari personal garansi. Lihat surat Al-Isra. Surat Al-Isra surat 17. Ayatnya ayat 7. Ayat berapa, Tak? 7. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Maksudnya nanti kamu dibalas buat kamu sendiri. Nggak bisa buat orang lain. Wa in asa'tum falaha. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejatuh untuk dirimu sendiri. 7 Al-Isra ayat 7. Nah, barangkali kalau Bapak pernah dengar yang namanya hukum karma, inilah dalam Islam. Pasti kena. Kalau nggak kena di kita, di anak kita. Terus, Pak. Makanya kenapa surat An-Nur berkata pezina hanya untuk pezina, orang baik jatahnya orang baik. Karena kalau Bapak campur itu, orang beriman dikawinin sama pezina, walaupun niatnya untuk nolong, nanti akan lahir turunan-turunan jelek yang mengekalkan semua maksiatnya itu sampai turunannya. Ntar orang kaget, kok bisa cucunya berzina? Ya karena dia dulu berzina. Gitu, dikasih apa ya, bukan karma. Kalau karma kan bahasa Hindu. Jaza, dikasih balasan di dunia. Walaupun Gitu. sudah tobat ya, Kak. Oh, sudah tobat. Ada bibitnya. Karena di daerah saya itu kan dulu ada lokalisasi. Iya. Ada yang Iya, tasking, apa yang tasking. Iya, ada yang nolong kan. Iya. Niatnya mau Kawinin, nolong gitu. iya. Heeh. Kawinin.
Jadi itu semacam kayak laknat Allah. Nolongin tapi jangan sampai berbibit gitu. Oh, anak sendiri loh. Ya. Lalu untuk menguatkan lagi buka surat Al-Jasiyah, surat 45 ayat 15. Surat 45 ayat 15. Man 'amila sholihan falinafsih wa man asaa fa 'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un. Kata Allah, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka dia akan menimpa dirinya sendiri. Tuh ya. 15. Surat 45 ayat 15. Nah, kita jadi menetapkan akidah pada malam ini, yaitu setiap perbuatan pasti perbuatan maksiat, Pelakunya. perbuatan maksiat pasti akan dibalas, ya. Betul. Ini kalau Apple ini storing nih. Rokok ya, betul. Enggak. Udah? Jadi yang ketiga ini khususnya orang dituntut bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya sendiri. Jadi kalau Bapak jangan salahin orang kalau dia tuh kelihatannya alim terus berbuat, dia lagi nabung, ya kan? Kalau saya berbuat baik, nanti saya panen baik, dia lagi nabung. Tapi juga jangan salahkan orang yang terus-terusan maksiat, karena dia lagi kebingungan, lagi kesepian. Gimana caranya saya balik lagi kayak itu? Gunanya ngaji itu ya. Sekarang terakhir di masalah ketiga ini, tolong lihat An-Najm surat 53. Buka surat 53 ayat 38 sampai ayat 41. Ya, untuk menguatkan lagi akidah yang tadi. Lihat. Ayat berapa sih? Ayat 38 sampai 41 ya. Saya mulai ya. Allah taziru wazratu wizra ukhra. Bahwasanya seorang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seorang manusia tidak beroleh selain apa yang telah diusahakannya. Maksudnya pahalanya untuk dirinya sendiri ya. Ya, terus wa anna sa'yahu saufa yura, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Summa yujzahul jazaa'al aufa, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan paling sempurna. Ya, baik-baik. Bagaimana adilnya Allah? Ya, orang yang berbuat maksiat pasti dibalas dengan maksiat, dengan apa yang buruk-buruk dan nggak bisa dipikulkan pada orang lain. Ala taziru wasatu, dan orang yang berbuat baik pasti untuk dirinya sendiri. Dia usaha sendiri berbuat baik, dia dapat pahalanya. Dan semua itu akan diperlihatkan padanya dan semua akan dibalas ya pada saatnya nanti. Gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, balasan ini akan dikasih oleh Allah di dunia bisa, di akhirat bisa. Dua-duanya juga bisa. Gitu. Tapi Nabi kan pernah bilang begini, ad-dunya darul amal la jazaa. Dunia ini tempat beramal, nggak ada jasa, ya kan? Ya. Nabi pernah bilang itu ya. Wal akhirah, dan akhirat itu darul jaza la amala. Di akhirat nggak ada lagi amal, Balasan. yang ada dibalas. Itu hanya untuk neraka dan surga, dan untuk balasan-balasan yang dilakukan di sana, pahala dan dosa. Karena pahala dan dosa itu memang nggak muat di sini. Ya, kita coba contoh. Bapak pernah tahu nggak pahalanya orang yang menyayat jenazah sampai ngubur? 2 kirot. Ditanya kepada Rasulullah, itu pahala 2 kirot maksudnya apa? 2 gunung emas, segunung Uhud. Nah, kalau dikasih di dunia gimana nyimpennya? Freeport aja nggak ya? Pegadaian tutup. Ya, misalnya gitu ya. Atau gini, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Lah Bapak tiap hari begitu nyimpennya di mana tuh? Nyimpen pahalanya nggak bisa kan? Nah, dosa juga begitu. Kata Nabi, orang yang sengaja ninggalin sholat 1 kali, nggak ada uzur syar'i, itu ntar di neraka itu dimasukin rantai
mulutnya. Rantai 70 ziro. Artinya 70 meter rantai. Lalu dari duburnya ditarik tuh rantai. Ususnya kecil-kecil. Itu. Nah, rantainya itu satu golongan itu kalau ditaruh di dunia, itu air laut kering. Hutan kebakar semua. Lah, satu kali orang nggak sholat. Kalau 5 kali nggak sholat, bumi kiamat dan nggak muat bumi ini untuk nampung dosa kita itu. Nah, artinya Nabi berkata dunia ini hanya tempat beramal, maksudnya itu nggak bisa dibalas pahala di sini, pahala dan dosa ya. Tapi sebenarnya balasan kepada orang-orang bisa di dunia, bisa di akhirat. Kita ambil dalilnya pertama. Surat Az-Zumar ayat 10. Yang di dunia dulu nih ya. Yang di dunia ya. Az-Zumar ayat 10. Ini menunjukkan bahwa balasan untuk orang-orang yang berbuat baik bisa dilakukan, bisa dikasih sama Allah di dunia langsung. Lihat. Kul, katakanlah Muhammad, ya ibadiyalladzina amanu taqur rabbakum. Hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah pada Tuhanmu. Lihat, lilladzina ahsanu fi hazihi dunya hasanah. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Nah, artinya orang-orang yang berbuat baik dibalas di dunia dengan kebaikan langsung, ya. Oke, itu yang pertama dalilnya. Nah, untuk contohnya lihat hadis nomor 2. Contohnya hadis nomor 2. Pak Karim udah? Udah. Hadis nomor 2, lihat. Ya, dari Anas bin Malik. Ayo Pak Tom. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi aw yunasalahu fi asarihi fal yasil rahimah. Siapa yang diluaskan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Maknanya, siapa yang nyambung silaturahim dibalas sama Allah apa? Rezekinya luas dan umurnya panjang. Langsung di dunia dibalas. Gitu. Ya, itu contohnya. Jadi nggak usah kerja. Berkunjung aja ke rumah orang. Pasti rezeki luas. Dikasih oleh-oleh kalau Makan. Gimana? Makan. Ini kan anak saya Dwi, Iya. kondangan ke Jogja. Terus? Wi, nanti sebetulnya mampir. Bapak jangan bilang dulu. Nanti biar enggak jauh jangan bilang dulu. Ya. Enggak ini. Lu silaturahmi itu penting. Lu mumpung ada kesempatan ke sana. Kalau lu nggak bisa ke sana, telepon. Ini apa? Pak De, saya ada di sini lagi gimana? Gitu. Iya. Lu nggak ngerti kayak bapak-bapak lu kemana? Silaturahmi lu. Contoh. Itu kan kesempatan karena Ya. kalau kita sengaja nggak ini mungkin. Iya. Itu ya. Jadi itu contohnya kebaikan ya. Iya. Di dunia dibalas langsung. Sekarang contohnya keburukan yang di dunia. Bukan yang dibul. Ini ya. Itu tadi atnya tuh tadi yang satu atnya dia ngeliat yang Yes. karena di satu kan ada dua gitu. Tuh atnya keterangan dari ini satu. Oke, sekarang lihat yang keburukan. Apa benar kalau kita berbuat maksiat dibalas di dunia juga? Benar. Benar. Bisa jadi. Lihat surat 42. Surat 42 di ayat 31. Surat 42 ayat 31. Keburukan dibalas di dunia. Ya, keburukan dibalas di dunia ya. Kalau tadi kebaikan kan ya. Lihat baik-baik. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi. Di muka bumi. Jadi kamu nggak akan ditolong dan kamu tidak akan dilindungi. 42 ayat 31. Ya, itu menunjukkan bahwa perbuatan yang buruk di dunia ini Allah tidak akan melepaskan dia dari azabnya di muka bumi. Di muka bumi, bukan di akhirat, ya. Jadi bunyi ayatnya wa ma antum bimu'jizina fil ardi, ya, dan kamu tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi. Bentuk azabnya nggak tahu ini ya. Enggak tahu.
Ya, nggak tahu. Pokoknya umumnya begitu. Nah, buat contohnya hadis nomor 7. Hadis nomor 7. Buat contohnya yang buat maksiat di muka bumi. Rezekinya sempit itu. Kullu dzunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illal baghya wa uqqal walidain wa qati'atar rahim yuajjalu li sahibihi fid dunya qabla al maut. Setiap dosa akan diakhirkan, ditunda balasannya oleh Allah sesuai kehendaknya hingga hari kiamat, kecuali zalim, al-baghi, durhaka pada orang tua, dan memutus silaturahmi. Allah akan segera menyegerakan balasannya di dunia sebelum kematiannya menjemput. Tuh, bukti. Paham? Jadi ini ada gium yang ketiga tadi, yang keempat tadi, balasan untuk orang bisa dilakukan Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia buktinya udah ada, yang baik dibalas baik di dunia langsung, yang jahat juga bisa dibalas jahat. Kata Rasulullah, semua dosa biasanya dibalas di akhirat, kecuali yang tiga. Al-baghi, orang yang zalim. Sebenarnya banyak, cuman yang zalim itu kan banyak. Zina masuk zalim, judi masuk zalim, ya kan? Semua di dunia dibalas. Kemarin kita udah omongin kan, dampaknya orang zina di dunia tuh mukanya jelek, ya kan? Itu kan dibalasan di dunia, gitu ya. Gitu. Saya nggak nongkrong sono loh, saya sini tadi. Habis dia, kalau zina ke gue, gitu. Saya kesini. Udah ya. Sekarang yang di akhirat. Nah, kita lihat yang di akhirat kan? Atau ya di akhirat ya. Secara umum lihat surat 40. Surat 40 ayat 17. Ayat 14. Surat 40 ayat 17. Surat Al-Mu'min atau Al-Ghafir ayat 17. Lihat baik-baik nih. Apa kata Allah? Al-yauma tujzal kullu nafsin bima kasabat. La zulmal yauma innallaha sari'ul hisab. Lihat. Pada hari ini, maksudnya hari kiamat ya, tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Ya, yang baik dibalas baik, yang jahat dibalas jahat. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini, sesungguhnya Allah Maha cepat hisabnya atau Maha cepat perhitungannya. Ini udah dalil nih. Jadi Allah akan berfirman di hari kiamat, hari ini saya balas semuanya. Nah, berarti di akhirat. Nah, contohnya lihat hadis nomor 4 yang baik-baik, lihat. Hadis nomor 4. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lihat baik-baik ya, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbatid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Barang kesulitan seorang mukmin di dunia loh ya, melakukannya, niscaya Allah akan memudahkan kesulitannya di hari kiamat. Tuh, balasannya berbuat baik di sini, Allah balasnya di hari kiamat. Ya kan? Jadi kedua balasan ini atau jasa ini kan, saya mau nanya dalilnya, kenapa dibalas di dunia atau dibalas di akhirat itu? Bisa dua-duanya. Maha murahnya Allah. Iya. Nah, kalau pertanyaannya, mana yang lebih baik, dibalas di dunia atau dibalas di akhirat? Di dunia. Kalau untuk kebaikan, Di akhirat. dua-duanya. Di dunia. Iya, di akhirat. Tapi kalau untuk maksiat, ya jangan dibalas tuh. Kalau dosa terserah Allah. Ih, Dia mau balas sini juga, di sana juga. Iya. Gitu. Atau di sana aja. Biar dia lupa terus di sana aja. Kebanyakan dua-duanya. Kebanyakan dua-duanya di sini balas. Kebanyakan dua-duanya. Iya. Ayo kita lihat. Yang Takut kena. hadis nomor 11, lihat. Contohnya maksiat ya, yang dibalas di akhirat. Hadis nomor 11. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Isnani la yanzurullahu ilaihi ma yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarus su. Dua golongan yang tidak akan diperhatikan oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang di dunia memutusin silaturahim dan tetangga yang jahat. Jadi kalau kita jadi tetangga yang jahat atau suka mutus silaturahim,
Di sono dibalas sama Allah, Allah diemin. Allah nggak perhatiin. Di sono dibalasnya. Di sono, nggak di sini. Ya. Oke, itu contohnya. Dah, itu merupakan adagium atau dalil-dalil mengenai setiap perbuatan pasti dibalas. Judul besarnya, maksiat kita dampaknya adalah balasan Allah. Gitu. Dengan dirinci tadi. Ya, balas baik, balas segala macam itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya, Sebelum mau saya bertanya. ya, Ini semua tidak berlaku kepada orang yang istidroj. Ya kan, apa? Gue berat mas ya. Ya dia merasa apa namanya? Gue nggak berapa, gue kaya. Gue nggak ini, nggak ada ini. betul. Jadi gini Pak Sugeng, kalau orang udah dikasih istidrot, yang gini-ginian udah nggak berlaku. Nggak berlaku. Nggak. Ya. Udah dilupakan dah. Bukan di lapangan, dia terbalik aja. Terbalik aja. Ah, terbalik. tapi kita juga mesti bilang begini, belum tentu orang yang berbuat baik itu terus sama Allah dijadiin kaya, atau belum tentu juga orang yang berzina terus rusak alatnya nggak bisa dipakai, enggak, tetap aja dienakin di dunia ini. Nah yang bagi mereka yang begitu tuh di akhiratnya hancur pasti, dibecek-becek habis itu balasannya. Itu ya. Dan Ya. hadis nomor 7 kan, Ya kenapa? seolah-olah Allah menyegerakan itu adalah lebih serem gitu loh. Ya artinya di dunia nih, Didahulukan ya. yang mana adalah durhaka sama orang tua, ya kan, dan memutuskan silaturahmi, Ya. ya kan. Jadi saya menangkapnya bahwa kedua dosa ini dibalasnya di dunia juga. Di akhirat juga. Oke. Artinya kalau segera itu adalah lebih kejam apa gimana tasnya? Kalau segera begini, jadi ini seperti ada pengaruhnya langsung gitu loh Pak. Misalnya, Bapak orang tua bentak-bentak gitu. Keluar dari rumah itu Allah langsung balas kok. Allah kayak refleks gitu ya. Iya. Lagi gitu, Ada aksi-aksi gitu. Bukan berarti di akhirat nggak dapet juga. Oh, bukan apa. Tapi di dunia tuh ibaratnya kayak persekot Iya, gitu iya. ya, nggak semuanya di kejahatan. Betul. Gitu. Bagian dari balasan Allah dicipratin dulu. Itu namanya rihul mardud. Kalau yang jahat-jahat namanya rihul mardud. Kalau yang baik-baik rihul qabul. Misalnya Bapak gini, kan ada hadis, siapa yang merawat kedua orang tuanya di masa mereka tua dan kita ikhlas, nggak pernah mengeluh, kita rawat terus sampai mereka meninggal dunia gitu, pasti hidupnya enak di dunia, dibalasnya kan, hidupnya enak. Tuh orang Cina, lihat tuh, orang-orang Cina, mereka nggak sholat loh, tapi orang tuanya bagus tuh, meningkat penjualannya karena Allah balas di dunia gitu. Nah, khusus orang beriman yang begitu juga di dunia juga dapat, di akhirat lebih dapat lagi gitu loh. Jadi kalau dibilang sama hadis tadi disegerakan, itu untuk memberi efek wah serem banget gitu loh. Disegerakan artinya dispontankan Pak. Begitu Anda musuhin orang, spontan dibalas sama Allah gitu. Apakah balasan kejahatan apa keburukan itu Allah memberikan untuk pertobatan seorang pelakunya gitu kan? Di dunia loh, misalnya keburukan. Iya, diarahkannya begitu sebetulnya. Cuman Allah mau supaya menganjurkan supaya orang ini supaya ada taubat lah. Betul, diarahkannya begitu. Kalau serem banget kan? Iya. Setiap apa yang kita perbuat ada jasanya, Baik, ya kan serem banget tuh. Masalahnya sadar apa enggak? Justru kalau kena musibah kayak begitu kan berarti kan dia, aduh ini gua ada salah. Iya. Introspeksi diri gitu kan. Iya, karena bentuknya kan lain-lain ya. Iya. Ya. Apa kok gue salah banyak mau orang, apa mah ini kok Saya aja hidup. kadang-kadang gini ya, kalau dari imam lupa bacaannya, saya merenung tadi salah, ada dosa apa ya? Saya kadang-kadang iya, bermuhasabah lah istilahnya. Lebih baik begitu muhasabah. Lebih baik begitu. Kalau saya lain lagi. Gimana? Kan ditekankan banyak saya lihat silaturahim kan. Oh, Nah, ente saya cocok itu. iya. Nah, saya misalnya nih. Kan melihat perihal disegerakan tadi tadi. Lalu Oh sorry. Bersilaturahim ya ke ini misal hari ini. Terus wah lu menandain takut dibilang gitu wah kan gitu Demen banget kemari loh. jadi dan gue mau main sini tuh balik ini gue dari ngomong lu menandain apa jadi
Tapi nggak boleh berpikiran seperti itu. Ya nggak boleh lah. Itu sudah Pak. Ya, perihal disegerakan tadi, Iya. kalau kita lihat dari apa dari segi seram, memang seram. Kan? Iya. Cuman dari kebiasaan pengetahuan kita, Ah. ya, kalau kita analogkan sebagai orang tua, kita kalau sayang anak langsung kita peringatin, Ya. ya. Hmm. Kalau nggak sayang didiemin. Ya. Balik kepada yang namanya jasa dari Allah ini, yang mana adalah durhaka sama orang tua masyarakat rahim ini, kok jadi seperti kita ngelihatnya hanya serem. Padahal di situ Allah mungkin sayang sama kita, diingetin. Ya, ada pendidikan kayak tadi yang di Oh, artinya dia nggak kasih jeda gitu loh, maksudnya dihajar balik supaya kita paham. Iya. Ya satu lagi ada mungkin saying atau perkataan orang, mendingan lo dibalas sekarang biar lo bersih. Ada pernah dengar nggak lo? Gue pernah dengar begitu. Ada hadisnya kok. Hah? Ada hadisnya. Oh. Yang masalah sakit itu hadis-hadis sakit. Jadi nggak bisa kita lihat dari sisi serem aja apa gimana nih Pak? Ya, whole aja, secara keseluruhan aja. Oh. Itu betul semuanya. Pokoknya ini kan ilmu atau pelajaran untuk menghindari maksiat aja itu. Ujungnya gitu aja. Pasti kita lihat kalau ini dari sisi seremnya nih. Iya, harus dong, harus. Nggak mungkin Allah sayang. Itu negatif. Dari sisi aspek ini gitu loh. Jadi malam ini kita akan belajar bagaimana kita belum berpikir gini. Kalau orang berbuat maksiat, kita hanya pikir kita dapat dosa. Iya. Padahal lebih dari itu, balasan dan hebat. Allah punya sistem gitu. Jadi kita nggak luput dari balasan. Gak mau tuh. Orang tadi Al-Kafi bilang, malihazal kitab. Ya kan? Kitab apa ini? Kok lengkap? Ini auditnya di mana? Iya. Siapa yang nyatet nih? Ah, itu. Nyesel. Balik. Auditnya Nanya, keren itu. Kalau saya habis sholat duha ada aja itu gimana? Iya sama itu juga. Sama. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena gini, dulu kan dijanjiin sama Nabi. Hei, kamu semuanya bersedekahlah. Karena dari setiap satu yang kamu sedekahkan, Allah balas 10. Ayatnya juga ada Quran, ya kan? Iya. Hadis juga ada. Jadi lengkap itu. Sayyidina Ali itu langsung meresapi ini, melaksanakan. Dia yakin, kalau saya kasih 1, saya dapat 10. Suatu hari ada orang lapar datang ke rumah dia. Dia punya 6 korma. Dikasih semua sama dia. Dia yakin, ntar sore pasti ada yang ngantri 60 korma. Iya. Karena Nabi bilang, Yakin. saya kasih 1 kali 10. Saya ngasih 6, pasti 60. Datanglah orang sore-sore bawa baskom. Korma buat Ali. Nih, Ali hitung. Iya. Orang kan kalau ngasih, kita masuk ngitung, nggak sopan kan. Iya. Hitung, kok cuma 52. Iya. Yang 8 mana? Kata Ali gitu. Iya. Loh, kok kamu tahu saya ngambil 8? Tadi ada dalil. Bayangkan itu. Saking yakinnya orang sama perkataan Nabi. Kita susah prakteknya kali. Ustaz. Yakinnya sama tuh dalil. Apa iya? Susah kali. Sekarang udah nggak ada. Bahwa jasanya Allah 1 dikasih 10. Maka saya pasti 60. Dihitung 52. 8 mana 8? Mana? Dikira dari kantong. Iya 8. Dikorupsi sama yang ngasih. Tuh. Nah itu sakit. Dulu Pak Bisa Anton pernah sekalian nge-share ngecek tuh. buat orang tempo gitu. Ngecek juga. Kayak ya kan Pak Suki gitu kan. Ya, Kayak betul. saya dapat kalau saya duha terus, Ya. saya dapat ntar. Ya. Karena Bapak melihat dalil. Dalilnya sholat duha nih gini. Allah berfirman pada orang-orang semua, wahai hamba-hambaku, sempatlah kamu untuk duha. Karena sampai sore aku jamin hidupmu. Kata Allah begitu. Allah langsung. Sampai sore kalau kamu duha, aku jamin hidupmu. Nah, pengertian jamin hidupnya bisa aja dikasih rezeki, Ya. kasih sehat segala macam. Nggak apa-apa jadi, gue duha dapat lagi nih gitu. Akhirnya duha cuma berapa duit. Ya nggak apa-apa. Pengamalan nggak apa-apa pengamalan. Gitu. Ya. Jadi kalau lo ngasih 10.000 sekarang masih HP gitu, lo hitung dah baliknya pasti 10.000, 100.000. Kalau kurang, wah ada yang bohongin. Iya. Nah, saya juga mikir gini, Pak. Selama ini gue ceramah kan dikasih honor karena gue ngasih orang kali ya. Kalau gue sebelum ceramah gue kasih orang 1 juta, wah 10 juta nih honornya gitu. Dikasih Alphard nggak mau. Al-Fatihah mau Al-Fatihah. Malah milih Pajero.
Oke. Sekarang bab kedua, jenis dan bentuk-bentuk balasan atau bentuk jaza. Yang 5 tadi, ya. Yang pertama, ada jaza yang disesuaikan dengan perbuatannya. Apa aja itu kira-kira gitu ya? Ya. Kita lihat dulu coba surat sekarang yang jahat dulu ya, yang jahat ya. Surat 42 ayat 40. Surat 42 ayat 40. Wa jazaa'us sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan balasan satu kejahatan atau maksiat ya adalah kejahatan yang serupa. Wah, ini gimana nih maksudnya ini ya? Dan balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, pahalanya atas tanggungan Allah. Ya. Nah, ayat 42 ya? Ya, ya. Surat 42 42 surat. Ayat 40. Memang kita mesti sabar kalau ngaji sama orang tua. Yuk. Ya, kita ulang ya. Wa jazaa'u apa jazaa nih? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Serupa loh ya. Serupa nih. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contohnya kita lihat. Hadis nomor 3. Hadis nomor 3 itu contohnya. Dari Abu Silmah dari Rasulullah SAW, dia bersabda, ya apa kata Rasulullah? Man darra adarrallahu bih. Barang siapa berbuat kemudaratan, maka Allah akan memberi mudarat. Ya, jadi dia berbuat jahat, mudarat, Allah akan menjahati dia, gitu ya. Terus, wa man syaqqallahu alaih. Barang siapa yang membuat susah orang lain, Allah akan memberinya kesusahan. Udah jelas? Siapa yang berbuat X, Allah balas X. Itu pertama. F aksi sama F. Ya, ya. Disesuaikan dengan perbuatannya, jadi dikasih balasan yang serupa. Itu yang jahat ya. Sekarang yang baik. Coba lihat surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Ar-Rahman ayat 60, lihat. Ar-Rahman 60. Sorry. Lihat. Ar-Rahman 40 ya? 60. Ar-Rahman 60. Ya. Udah ketemu kan? Apa kata Allah? Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Kalau tadi apa tadi? Tadi wa jazaa'us sayyi'atin sayyi'atum misluha. Ini hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Maksudnya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Ini balasan yang tadi serupa jahatnya, ini serupa baiknya. Nah, contohnya apa? Hadis nomor 9. Contohnya hadis nomor 9. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, yang tadi juga nih sebelumnya, siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dan berbagai kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitannya di hari kiamat. Ya, siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah memudahkan bagi dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib, ya mana nih? Seorang mukmin, terus Allah tutupkan aibnya di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Ini yang pokoknya di sini. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya selalu menolong saudaranya. Tuh ya. Itu artinya perbuatan yang perbuatan disesuaikan dengan jasa, disesuaikan dengan perbuatannya. Oke? Habis ini paham nggak? Nah. Contohnya Gus Nur nih Pak kalau ini. Iya. Itu ada yang serupa. Sekarang yang setimpal. Karena serupa lain sama setimpal. Kalau serupa mungkin sama ya. Jadi misalnya kita mudorot, dikasih mudorot sama Allah. Sekarang ada juga jasanya setimpal dengan perbuatannya. Artinya sebobot apa ya namanya? Sesuaikan tadi. Iya, bukan sesuai tapi setimpal tuh artinya gini. Sama dengan Setimpal bobotnya. Apa ya? Misalnya kayak emas sekilo sama Jasanya nggak selalu sama sama perbuatannya. Dia ya tadi serupa, sekarang setimpal. Jadi kalau rasanya sama lah gitu. Iya. Rasanya sama, bodoh.
gimana ya ngomongnya? Pokoknya setimpal dia. Nah, kita lihat dulu deh. Surat An-Nisa 123. An-Nisa 123. Setimpal ya. Ya. Lihat ya. Anissa sampai 123. Laisa bi amaniyikum wala amaniyin ahlil kitab. Ya, pahala dari Allah itu bukan menurut tanganmu yang kosong dan tidak pula menurut ahli kitab. Lihat, man ya'mal su ya yujza bih. Siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi balasannya dengan kejahatan itu. Ya, ini maksudnya setimpal nih. Karena belum tentu misalnya orang nyakitin hati orang terus disakitin hati, belum tentu balas dengan yang setimpal gitu. Rasanya bobotnya seimbang lah namanya. Lihat deh, lihat ini deh. Contohnya hadis nomor 13. Hadis nomor 13. Dari Abu Bakar bin Abu Zuhair, ya Pak Tom lihat dulu. Nomor 13, As-Saqafi, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, akankah kita akan dibalas atas setiap kejahatan yang kita lakukan? Maka Rasulullah SAW menjawab, ini yang setimpal nih ya. Semoga Allah merahmatimu wahai Abu Bakar. Bukankah kamu mengalami sakit, sedih, ditimpa ujian? Maka itulah balasan untuk kalian. Nah, gitu. Jadi berbuat jahat, balasannya setimpal, tapi nggak serupa. Dia dikasih sakit, dikasih ujian, ya, dikasih sedih, gara-gara berbuat jahat tadi. Namanya balasan setimpal. Oke? Adil lah istilahnya ya. Ya, Seporsi ya. ya seporsinya lah dengan kejahatannya gitu. Yang ukur siapa? Allah yang ukur. Nah, kita nggak tahu. Proporsional. Proporsional gitu. Karena Anda berbuat begini, saya kasih ada sedih dalam hati, saya kasih ada sakit, saya kasih apa gitu. Ya. Dengan ukuran Allah. Dengan ukuran Allah, kita nggak tahu. Ya, itu namanya setimpal. Jadi yang tadi ini, kita masih ada dalam bab bentuk jasa. Yang pertama adalah disesuaikan dengan perbuatannya. Terdiri dari satu, jasa yang serupa dengan ya perbuatannya. Dua, yang setimpal, ya kan? Ya, yang ketiga, jasa yang melebihi perbuatannya. Jasa yang melebihi perbuatannya, gitu. Karena Anda berbuat begini, Allah balasnya lebih dari itu. Ya. Terlaluan. Ya kalau baik nggak terlaluan dong. Ya, kalau baik. Kalau baik lipat gandakan namanya, ya kan? Oke, lihat surat Az-Zumar ayat 7. Dalilnya ya. Az-Zumar Al-Ankabut ayat 7. Udah diganti. Ayat 37. Ayat 7. Oh, ayat 7. Al-Ankabut ayat 7. Surat 29 ayat 7. Kita lihat ya. Apa kata Allah? Walladzina amanu wa amilus salihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzina kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka. Lihat. Dan akan kami beri balasan mereka yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Lebih baik. Bukan lagi setimpal, bukan lagi serupa, lebih baik. Jadi berbuatnya apa, dibalasnya lebih baik dari itu. Ya, buat contohnya. Buat contohnya lihat. Ya. Hadis nomor 5. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, ya, al-umratu ilal umrah kafaratum ma bainahuma. Dari satu umrah hingga umrah berikutnya dapat menjadi kafarat di antara keduanya. Wal hajjul mabruru laisa lahum jazaa'u ilal jannah. Dan haji mabrur balasannya enggak ada kecuali surga. Coba, Bapak cuma umrah, lalu umrah lagi. Dosa di antara kedua umrah itu dihapus.
Oh, cuma umroh doang, tapi balasannya dilipat gandakan, dosa jadi hapus. Dan haji mabrur, cuman haji datang ke sono bayar 40 juta, pulang-pulang kalau mabrur surga. Kan hebat ya, melebihi perbuatannya gitu. Maksudnya jasanya melebihi perbuatannya. Ya nggak pantas lah orang naik haji ya ke sono juga ya kan tiba-tiba dapat surga gitu. Itu loh. Ya. Nah, itu adalah bentuk yang pertama, yaitu jasa sesuai dengan perbuatannya. Bisa dia serupa, bisa dia setimpal, bisa dia melebihi. Yang pertama bentuknya. Jadi kalau Bapak buat maksiat, hati-hati. Bisa dikasih sama Allah sesuai dengan perbuatan Bapak. Makin keterlaluan, bisa juga setimpal, bisa juga serupa dengan itu. Maaf nih. Misalnya, kita memperkosa orang. Misalnya nih, punya anak perempuan kita. Nggak lama lagi anak perempuan kita korban diperkosa orang. Itu dalil itu. Kita hati-hati. Tapi Pak Tom kalau suka sih nggak apa. Oh, aduh. Suka katanya. Itu nanya bukan dosa dong. Contohnya begitu. Jadi hati-hati, ya. Sekarang kita lihat bentuk jasa yang kedua, yaitu pahala dan dosa. Dia bisa juga orang berbuat itu diberikan pahala dan dosa. Dibalas dengan Allah berupa pahala dan dosa. Ya. Baik dibalas pahala, buruk dibalas dosa. Surat An-Nisa 85. An-Nisa 85. Bisa? 85. 85. Weh, Inggris kerukut. Lihat, termasuk nggak? Kalau nggak pakai senternya dong, senter handphone. Lihat ya. Man yasfa syafa'atan hasanah yakul lahu nasibum minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, maksudnya pertolongan yang baik, ya, perbuatan baik ya. Niscaya dia akan peroleh bagian pahala daripadanya. Ya, terus waman syafa'atan sayyi'ah. Siapa yang memberi syafaat yang buruk, yakul lahu kiflum minha. Dia akan memikul bagian dosa daripadanya. Wa kana Allahu ala kulli syai'im muqita. Ya, syai'im muqita. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah tetapkan hukum siapa yang memberi syafaat baik akan ada pahala buat dia. Siapa yang memberi syafaat buruk akan ada dosa buat dia. Itu namanya balasan. Berupa pahala dan dosa. Kalau ngawin, Mantap nggak? Hah? Kalau ngawinin janda dapat pahala. Nah, selama ini cuma ini doang pengertian kita. Kalau kita berbuat baik dapat pahala, berbuat dapat dosa. Yang pertama tadi kan belum ngerti kita bahwa kita juga bisa dibalas dengan perbuatan yang sama loh, ya kan? Atau yang melebihi atau yang setimpal gitu. Jadi hanya ini dalam kita. Nah sekarang kita lihat lagi, buat menguatkan lagi lihat surat Al-An'am 160. Al-An'am 160. 116. 60. Krukut. Mana ada bahasa Inggris? Ya masih mending gue daripada we walk the talk. Not only talk the talk. Man jaa bil hasanah falahu asru amsalihha. Siapa yang bawa amal baik, baginya 10 kali lipat amalnya. Wa man jaa bis sayyi'ah, siapa yang bawa amal buruk, maka baginya fala yujza illa misluha. Tidak dia dibalas kecuali yang seimbang dengannya, yang setimpal dia. Terus wahum la yuslamun, sedang mereka tidak dizalimi dirugikan sekalipun. Ini juga hukum. Siapa yang berbuat baik sekali, Allah nggak segan-segan bayar 10 kali berupa apa? Pahala hasanah. Tapi kalau dia berbuat jahat sekali, sesuai aja sama Allah. Nggak dihitung satu, sesuai lah. Kayak tadi ya dibilang sesuai itu bisa aja. Enggak seberapa. Enggak, pokoknya ya rasanya sama dengan yang dijahatin sama dia gitu, ya.
Nah, untuk keterangannya tolong Dek dibaca hadis nomor 8 dulu, Dek. Hadis nomor 8. Hadis 8. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu, ya. Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau diriwayatkan dari Tuhannya Azza wa Jalla, yang beliau sabdakan, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan kejahatan. Siapa yang berniat berbuat kebaikan lantas tidak jadi dilaksanakan, maka Allah akan mencatat satu kebaikan di sisinya secara sempurna. Dan jika dia berniat berbuat kebaikan lantas dia laksanakan, maka Allah akan mencatatnya 10 kebaikan hingga 700 kali, bahkan lipat ganda yang tidak terbatas. Ya. Sebaliknya, siapa yang berniat melakukan keburukan lantas tidak jadi dia amalkan, maka Allah akan mencatat satu kebaikan di sisinya secara sempurna. Dan jika dia berniat berbuat keburukan lantas dia laksanakan, maka Allah akan mencatatnya sebagai satu kejahatan saja. Nah, ini adalah jasa di bidang pahala dan dosa yang Allah tetapkan, peraturannya seperti ini dah. Kira-kira ya. Allah Maha Murah. Itu bentuk yang kedua. Pertama, balasan disesuaikan dengan perbuatannya. Kedua, pahala dan dosa. Oke, mau terus nggak? Soalnya udah lebih dari 1 jam nih. Yang penting janji ya, honornya transfer. Ketiga, orang berbuat sesuatu, baik dia jahat, maksiat maupun dia berbuat baik, akan dapat kecintaan Allah kalau baik, kebencian Allah kalau jahat, kalau buruk, ya, maksiat Allah. Lihat misalnya lihat surat Ali Imran ayat 31. Lihat. Nabi Muhammad SAW disuruh ngomong nih ke kita nih. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, kita ini, fattabi'uni, maka ikutlah pada aku, kata Rasulullah, ya. Nah, kalau kita berhasil ikut dengan Rasulullah, mencintai Rasulullah, ikut sunnah-sunnahnya, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, dan akan ampuni dosamu, Allah Maha Penyayang. Jadi maksudnya perbuatan kita ngikut sunnah Nabi akan dibalas Allah dengan cintanya Allah sama kita, gitu loh. Ngampuni dosa. Ya. Jadi kita ikut Nabi nih, ikut sunnahnya, ikut jalan pikirannya, ikut ibadahnya Nabi, maka jasanya Allah pada kita apa? Dicintai. 1, 2, dapat pahala. 3, dapat perbuatan yang serupa, setimpal, begitu. Jadi banyak kita dapatnya, oke? Dan buat memberi contoh yang sangat telak, hadis nomor 12. Ini kecintaan dulu ya. Hadis nomor 12. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Ar-Rahman. Sayangilah siapa yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh yang ada di langit. Tuh. Jadi dengan kita beramal baik, menyayangi orang-orang, maka balasannya apa? Allah menyayangi kita. Kecintaan Allah. Tuh. Nggak tahu dapat pahala apa enggak. Pokoknya dapat kecintaan Allah. Balasannya berbentuk kecintaan Allah. Itu yang baik-baik, Pak. Sekarang kita lihat yang kebencian Allah, ya. Kebencian ini bisa berupa kemurkaan atau laknat. Kemurkaan atau laknat. Itu kebencian ya. Bisa dapat kemurkaan atau laknat. Misalnya An-Nahl 106. Ini umum nih, lihat nih. Man kafara billah, barang siapa yang kafir pada Allah, mimba di imanihi, sesudah dia beriman. Ya. Kecuali Allah yang oleh orang yang dipaksa kafir, padahal tetap tenang dalam beriman. Ya.
Tapi lihat nih, man syaraha bil kufri sadri, barang siapa yang melapangkan dada untuk kekafiran, fa alaihim ghadabu minallah, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Ini gawat nih Pak. Jadi kalau Bapak beramal begini, Bapak lapang sama kemaksiatan, biasa itu anak muda sekarang. Daster bini Nah, tipis diemin aja. ya iya, contohnya. Tega dia ya. Bininya tipis-tipis gitu. Jadi kita nggak apa-apa sama kemaksiatan, biasa ini anak muda sekarang modern gitu. Maka Allah akan murka sama kita. Balasannya Allah murka sama kita. Gara-gara kita lapang sama kemaksiatan. Nggak mencegah, nggak apa gitu, biasalah anak sekarang udah bukan urusan kita lagi gitu. Diabaikan lah gitu. Diabaikan ya. Pembiaran. Atau contoh kedua, Al-Baqarah 161. Hah? Al-Baqarah 161, 161. Wah, krukut. Lu lihat Pak Sugeng buka Quran kayak lihat ngongkong di desa mana gitu. Nyari ayat. Lihat, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir. Ulaika alaihim la'nat